Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Kirana Maharani dengan NPM 033. Saya sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Meka yang sudah hadir hari ini. Saya bersama rekan saya yaitu Desi Karnisa dengan NPM 0048 akan mempresentasikan proposal penelitian berupa berjudul Produksi Furfural dari Biomasa Bonggol Jagung Zeamyce L menggunakan katalis Bell studi variasi suhu, waktu reaksi, masa katalis, dan solvent. Eh, Isi dari proposal presentasi kali ini adalah berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, alat dan bahan, landasan teori dan proses penelitian, serta variabel dan analisis data. Penelitian kali ini itu dilatar belakangi berupa kebutuhan bahan kimia ya di Indonesia yang terus meningkat. Salah satunya adalah senyawa furfural dan turunannya yang berfungsi sebagai sumber terbarukan yang berguna dalam produksi bahan kimia, biokimia, dan biofuel. Eh, Sehingga digunakan bonggol jagung sebagai penghasil furfural karena memiliki kandungan hemiselulosa yang tinggi dan belum dimanfaatkan secara optimal. Menurut data Badan Pusat Statistik, luas panen serta produktivitas jagung di Indonesia pada tahun 2024 adalah 15.138.912 ton per tahun. Hal ini menyebabkan limbah tongkol jagung terbuang dan melepaskan polutan jika hanya digunakan dan dibuang serta dibakar tanpa dimanfaatkan kembali. Baik, untuk rumusan masalahnya itu yang pertama adalah bagaimana efektivitas teknik satu pot one pot hydrothermal proses dalam melakukan sintesis furfural dari bonggol jagung secara berkelanjutan dan ramah lingkungan dibandingkan dengan metode konvensional. Yang kedua adalah bagaimana rendemen furfural yang dihasilkan dari bonggol jagung dengan proses satu pot menggunakan pelarut hijau dimetil karbonat. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengaruh variasi suhu, waktu reaksi, masa katalis, dan solvent terhadap optimasi sintesis furfural yang dihasilkan dari bonggol jagung. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan metode satu pot atau one pot hidrotermal proses untuk mengkonversi limbah biomasa bonggol jagung menjadi furfural menggunakan pelarut yang ramah lingkungan, yaitu dimetil karbonat, yang optimal dalam melakukan sintesis furfural. Yang kedua, mendapat rendemen furfural yang dihasilkan dari bonggol jagung dengan proses satu pot dan menggunakan pelarut dimetil karbonat. Yang ketiga, mengetahui pengaruh variasi suhu, waktu reaksi, masa katalis, dan solvent sehingga didapat hasil rendemen furfural yang tinggi dari bonggol jagung. Baik, furfural merupakan salah satu senyawa berbasis biologi yang dapat digunakan sebagai pelarut, digunakan untuk sintesis lebih dari 1.600 produk kimia secara langsung maupun tidak langsung. Furfural juga sebagian besar disintesis dari sisa-sisa pertanian yang kaya hemiselulosa termasuk bonggol jagung, sekam padi, dan ampas tebu. Bonggol jagung sendiri memiliki kandungan hemiselulosa sekitar 30,55% yang memungkinkan menjadi salah satu biomasa yang paling potensial untuk produksi furfural itu sendiri. Next, katalis yang digunakan adalah katalis Bales atau Bronsted Acidic Ionic Liquids, yaitu cairan ionik yang memiliki sifat asam Bronsted. Cairan ionik ini sering digunakan sebagai katalis dalam berbagai reaksi organik dan konversi biomasa. Alasannya karena memiliki keasaman tinggi, stabil pada suhu tinggi, dan dapat digunakan kembali, serta bersifat non-volatil. Sifat kimia katalis Bell sendiri merupakan asam bronset kuat.
polar dan higroskopis, stabil di lingkungan berair, sangat baik sebagai medium dan katalis untuk reaksi seperti hidrolisis, dehidrasi hemiselulasa menjadi furfural, esterifikasi, dan transesterifikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian kami, yaitu biomasanya menggunakan bonggol jagung. Kemudian katalis dan pelarutnya, yaitu untuk katalisnya ada asam format, asam suksinat, asam oksalat, dan asam malonat. Kemudian untuk pelarutnya itu ada toluena, MIBK atau metil isobutil keton, DMC atau dimetil karbonat, dan aquades. Kemudian pengujiannya itu menggunakan FTIR untuk mengidentifikasi gugus fungsi dan interaksi ionik Biles dan mengidentifikasi gugus fungsi furfural. Kemudian pengujian kedua yaitu SEM untuk morfologi dan struktur permukaan katalis. Selanjutnya ada HPLC untuk kuantifikasi furfural dan gula C5 dan GCMS untuk identifikasi furfural dan kontaminan. Kemudian untuk alat reaksi yang digunakan itu kita menggunakan reaktor autoclave stainless steel atau teflon liner. Next. Kemudian, terdapat variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu variabel tetapnya biomasa bonggol jagung, massa katalis, waktu reaksi, solvent, dan jenis katalis. Kemudian, variabel bebasnya ada variasi suhu, variasi massa katalis, variasi waktu reaksi, dan variasi solvent. Next. Nah, di sini ada proses penelitiannya. Yang pertama itu ada preparasi bahan bonggol jagung yang dimana biomasa bonggol jagung dikeringkan, setelah itu dicacah, digrinding, lalu diayak menggunakan mes 100. Kemudian disimpan dalam wadah kedap udara. Selanjutnya ke proses 2 yaitu sintesis katalis Biles dengan keasaman Bronsted dan pertukaran anion. Kemudian selanjutnya reaksi konversi biomasa yang dimana menggunakan autoclave hidrotelma one pot dengan proses hidrolisis dan dehidrasi, di mana bahan dimasukkan ke dalam autoklaf, lalu ditutup rapat, dipanaskan, dan diaduk hingga 800 rpm. Kemudian selanjutnya proses 4 yaitu karakterisasi produk menggunakan FTIR, GCMS, HPLC, dan SEM. Next. Nah, di sini ada keunggulan dari penelitian kita yaitu menggunakan one pot reaction yang dimana itu efisien tanpa perlu pemisahan intermediate. Kemudian pemanfaatan limbah lokal seperti bonggol jagung mendukung sirkular ekonomi dan bioenergi. Kemudian katalis Biles yaitu yang katalis dapat didaur ulang dan mendukung prinsip green chemistry. Kemudian sistem bipasik yaitu membantu ekstraksi furfural secara in situ untuk meningkatkan yield. Next. Nah, di sini ada analisis datanya, yaitu data hasil reaksi diplot dalam bentuk grafik. Yield furfural terhadap masing-masing variabel seperti suhu, waktu, massa katalis, dan jenis solvent. Kemudian analisis perbandingan dilakukan antar jenis katalis dan hasil analisis dilakukan secara statistik deskriptif. Sekian pemaparan dari saya dan Novia. Terima kasih Rizky dan Novia. Untuk data-data variabel yang bebasnya, apakah sudah diketahui berapa apa saja, maksudnya untuk value-nya? Sudah, Ibu. Izin menjawab, Ibu. Untuk variabelnya itu pada variasi suhu, variabel bebasnya itu suhunya divariasikan 100 derajat, 120 derajat, dan 150 derajat, serta 170 derajat, Ibu. Di mana variabel tetapnya itu biomasa bonggol jagungnya, massa katalis sebanyak 0,12 gram, waktu reaksinya 3 jam, dan solvennya yaitu water dan air dan toluena dengan perbandingan 1:5. Serta jenis katalisnya masing-masing dari kami berbeda, Ibu. Untuk saya asam format dan asam suksinat, untuk Desi asam malonat dan asam oksalat. Di variabel bebasnya hanya waktu ya? Apa suhu? Eh, untuk itu berbeda-beda, Ibu. Ada variabel bebasnya itu ada di masa katalis. Itu di masa katalisnya dibedakan menjadi 0,06 gram, 0,12 gram, dan 0,24 gram.
di mana variabel tetapnya itu suhu reaksinya di 150 derajat Celcius, biomasanya tetap bonggol jagung, dan waktu reaksinya itu 3 jam, solvennya sama air dan toluena dengan perbandingan 1:5, dan jenis katalisnya. Untuk variabel bebas waktu reaksi itu di 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan 4 jam, dengan variabel tetap suhunya 150 derajat, masa katalisnya 0,12 gram, biomasanya tetap bonggol jagung, solvennya tetap air dan toluena 1:5, dan jenis katalis. Untuk variabel bebas solvennya itu jenis solven dibedakan menjadi 3, yaitu air dan toluena, air dengan MIBK, dan air dengan DMS ya DMC, perbandingannya 1:5 dengan suhu 150 derajat Celcius, waktu reaksinya 3 jam, masa katalisnya 0,12, biomasanya tetap, dan jenis katalisnya juga yang berbeda, Ibu. Oke, ini kan variasinya banyak ya. Bagaimana Iya, Ibu. cara uh, nanti ketika melakukan penelitian, apakah beruntun atau memang sudah sesuai dengan itu? Misal, tadi yang waktu suhunya ada beberapa variabel ya. Bisa nanti didapatkan ada hasil yang terbaik. Nah, itu tidak digunakan untuk basis selanjutnya ya? Iya, Ibu, diambil hasil terbaik. Diambil yang hasil terbaik untuk di basis selanjutnya gitu nggak? Tapi kalau Iya. tadi kayaknya suhunya tadi ada yang suhu 150 beratnya yang divariabelkan. Maksud saya ketika sudah mendapatkan yang ada yang satu yang bebas terus sudah ada yang optimum itu tidak dipakai untuk selanjutnya. Yang selanjutnya malah pakainya yang contoh ya tadi ya bisa tahu dapat 150 suhunya yang dipakai untuk variabel yang non suhu. Nah, itu dari mana? Apakah nanti setelah mengetahui suhu yang optimum tahu seperti apa rutenya? eh untuk di masing-masing variabel itu berbeda sampel, Ibu. Jadi memulai dari nol lagi. Misalnya Iya, di memang memang semuanya semuanya beda-beda sampel. Semuanya preparasi dari awal. Maksud saya kondisi operasinya kan kalian mengerjakannya nggak paralel nih satu-satu ya kan? iya, Ibu. Coba ada nggak kalian udah buat belum desain eksperimennya? Ada berapa banyak sampel yang akan kalian buat? Ada nggak tabelnya? Ada, Ibu. Coba tampilkan yang tabel itu. Sebentar, Ibu, izin share screen untuk tabelnya.
Ini untuk tabel, Ibu. Mbak, kalian lihat, nah, berarti ada berapa kali eksperimen. Ini duplo, duplo atau triplet? Kenapa, Ibu? Maaf. Nanti eksperimennya duplo atau triplo. Duplo, Ibu. Jadi 52 kali percobaan. 52 kali ya. Ya. Nanti hasil dari ini baru kalian hitung yieldnya ya. Belajar juga ya bagaimana cara preparasi H2SO4, preparasi pelarut, cara menghitungnya, terus cara analisis GC. Tadi kan ada pakai GC, ada pakai HPLC. Nah, kalian pelajari konsep kerja dari alatnya, terus bagaimana cara menganalisis hasil output data yang didapat nanti. Ya, sudah mulai fungsi-fungsi, kemudian di buku cara menghitung, mengolah data. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih, Bu.